Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita mau belajar menyelesaikan soal cerita pengurangan. Nah, anak-anak bisa membuka buku tematik tema 6 di halaman 29. Nah, di halaman 29 terdapat kegiatan Ayo Berlatih. Di sini terdapat cerita. Mari kita baca ceritanya bersama-sama. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Nah, anak-anak, Siti tadi awalnya itu menaburkan 28 bibit cabai. Di sini terdapat gambar bibit cabai. Jumlahnya ada 28. Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Ada 28 bibit cabai. Nah, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh nih anak-anak. Berarti tidak tumbuh, berarti bisa kita coret ya. 12 bibit cabai di sini sudah dicoret. Nah, ada 12. Kita hitung bersama-sama. Yang dicoret ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang mari kita hitung bibit cabai yang tumbuh. Nah, tadi kan soalnya di awal ada 28 bibit cabai yang ditabur oleh Siti. Kemudian yang tidak tumbuh ada 12. Berarti kita mau menghitung bibit cabai yang tidak tumbuh. Ada berapa ya, Nak? Bagaimana caranya? Pertama-tama kita jabarkan dulu ya, Nak, seperti yang kita pelajari kemarin. 28 kita jabarkan menurut nilai tempatnya. 28, angka 2 menempati puluhan dan angka 8 menempati satuan. Kemudian 12, angka 1 menempati puluhan dan angka 2 menempati satuan. Nah, anak-anak, untuk mengurangi, karena kita sudah jabarkan menurut nilai tempatnya, maka kita langsung kurangi saja ya. Tapi kita kurangi dari mulai satuannya terlebih dahulu. Di sini satuannya ada 8 dan juga 2. Mari kita kurangi. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 satuan. Kemudian 2 dikurangin 1 sama dengan 1 puluhan. Nah, anak-anak, karena 1 puluhan ditambah 6 satuan, jika kita jabarkan menjadi seperti ini, Nak. 1 puluhan atau 10 ditambah 6 satuan atau 6, hasilnya sama dengan 16. Nah, jadi bibit cabai yang tumbuh adalah sebanyak 16 bibit cabai. Nah, jika kita kurangi dengan cara bersusun seperti ini, Nak. 28 dikurang 12. Di sini kita tidak perlu menjabarkan sesuai nilai tempatnya, kita langsung kurangi saja. Ingat, dimulai dari satuannya terlebih dulu ya, Nak. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasil dari 28 dikurang 12 sama dengan 16. Oke, seperti itulah cara menyelesaikan soal cerita pengurangan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa membuka di halaman 30. Di sini terdapat kegiatan menyelesaikan soal. Di sini terdapat 5 soal. Nah, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak bisa menyelesaikan soal ini.
Yang di sini diminta untuk menjabarkannya dulu terlebih dahulu, baru dikurangi dan juga menghitung secara bersusun. Oke, anak-anak bisa langsung mengerjakannya di buku cetak tematik. Jangan lupa untuk menuliskan tanggal dan juga dibuat kotak nilainya ya. Nah, selanjutnya kita mau belajar cara menjemur pakaian nih. Nah, di sini sebelumnya di halaman 31 terdapat cerita. Mari kita baca dulu. Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Lani, anak yang baik, suka membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Lani, anak yang baik, juga selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Tuhan yang Maha Pengatur suka keteraturan. Tuhan yang Maha Suci suka kebersihan. Tuhan yang Maha Indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Nah, anak-anak pun harus seperti itu ya. Harus mencontoh apa yang Lani lakukan, yaitu suka membantu orang tua. Nah, anak-anak membantu orang tua itu merupakan suatu kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Nah, saat kita bantu orang tua, terdapat juga nih aturan-aturannya. Contohnya seperti yang dilakukan Lani saat dia menjemur pakaian. Nih, di halaman 32, di sini terdapat bacaan lagi. Mari kita baca dulu. Salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian. Urutkan gambar berseri di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian. Nah, anak-anak, ternyata menjemur pakaian itu ada cara-caranya loh nak, ada urutannya agar menjemurnya itu benar dan juga pakaian bisa terjemur dengan baik. Nah, di sini terdapat aturan yang acak nih nak. Nah, di sini Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk mengurutkan cara menjemur pakaian yang benar. Yang pertama, kita mulai dari memeras pakaian yang sudah dicuci. Kan kalau pakaian habis dicuci kan biasanya banyak airnya ya nak. Nah, supaya lebih cepat kering, maka kita bisa peras pakaiannya yang sudah dicuci. Jadi, yang pertama adalah gambar yang ini. Kita bisa tulis nomor 1 di sini. Nah, selanjutnya setelah kita peras kainnya, kita bisa mengibaskan pakaian yang sudah diperas. Nah, mengibaskan pakaian yang sudah diperas ada di kolom yang ini ya nak. Maka kita letakkan angka 2 di sini. Nah, setelah itu kita bisa membalikkan pakaian hingga jahitannya di luar. Nah, itu adalah ini ya nak. Maka kita tulis nomor 3 di sini. Dan selanjutnya setelah kita membalikkan pakaian hingga jahitannya di luar, kita bisa menggantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, yang terakhir adalah yang ini, yang keempat. Oke, kita baca ulang tahapnya dari mulai yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama adalah peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian kibaskan pakaian yang sudah diperas. Yang ketiga, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Dan yang terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, ini adalah langkah-langkah atau aturan petunjuk menjemur pakaian yang baik. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melakukan praktik menjemur pakaian. Jangan lupa untuk mengikuti langkah-langkahnya ya nak. Dari mulai memeras, lalu mengibaskan, kemudian membalik pakaiannya, dan yang terakhir adalah menggantungkannya. Oke, kalian bisa mengambil video saat anak-anak melakukan praktik menjemur pakaian. Oke anak-anak, semangat selalu belajarnya. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada anggota keluarga yang menemani anak-anak belajar ya. Semangat selalu nak, Tuhan memberkati.
Dadah.